Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita menjadi mudah untuk melakukan kegiatan yang saat ini kita lakukan. Kita bisa bertemu dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan niat dalam melakukan amalan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang ada pengaruhnya dan terlihat pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemuliaan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab as-sidq, kejujuran dan ketulusan. Jujur pada asalnya bermakna kesesuaian antara kabar dengan kenyataan. Inilah makna asal dari kata as-sidq, atau dalam bahasa kita jujur atau tulus, yaitu adanya kesesuaian antara ucapan seseorang atau kabar yang disampaikan oleh seseorang dengan kenyataannya. Dan as-sidq ini bisa dalam ucapan. Seperti misalnya ketika seseorang mengabarkan kejadian yang memang dalam kenyataannya itu terjadi. Maka ini kejujuran yang ditampakkan oleh seseorang dengan ucapannya. Ketika dia ditanya, apakah engkau sudah melakukan sholat? Kemudian dia memberikan info, iya, saya sudah sholat tadi di masjid. Dan memang kenyataannya seperti itu, apa yang dia katakan sesuai dengan kenyataan, maka itulah kejujuran. Ketika ditanya, apakah engkau tidak melakukan kemaksiatan ini? Kemudian dia mengatakan, tidak. Dan memang dia tidak melakukan kemaksiatan itu, maka itulah kejujuran dengan perkataan. Dan kejujuran ini bisa juga dengan perbuatan. Kejujuran ini bisa juga dengan perbuatan. Misalnya ketika seseorang terlihat sholat dan dia benar-benar memang mengharapkan dengan sholat itu pahala dari Allah saja, maka
dia jujur dengan sholatnya. Karena memang dia menampakkan perbuatan sholat. Dan hatinya memang benar-benar beribadah dengan sholat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang jujur. Dia jujur dengan perbuatan. Sehingga ketika kita tahu kejujuran itu ada pada perkataan, ada juga pada perbuatan, maka kebalikannya juga demikian. Kebohongan itu ada yang dengan kata-kata, ada yang dengan perbuatan. Perbohongan dengan kata-kata, kebohongan dengan kata-kata, ini sangat ma'ruf ya, kita semuanya tahu ya. Ketika dia mencuri, kemudian dia mengatakan, saya tidak mencuri apapun. Padahal kenyataannya dia mencuri. Berbohong dengan kata-kata. Ada juga berbohong dengan perbuatan. Misalnya, perbuatannya orang-orang munafik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mereka tidak beribadah, tapi mereka menampakkan ibadah. Mereka berbohong dengan perbuatannya. Orang-orang munafikun menampakkan keimanan mereka. Ya. Jadi mereka secara lahir terlihat orang-orang yang beriman. Padahal mereka menyembunyikan kekufuran mereka dalam hatinya. Mereka bohong dengan perbuatan mereka. Orang-orang yang berkhianat, mereka berbohong dengan perbuatannya. Dia menampakkan dia bersama dengan temannya, ternyata sebenarnya tidak demikian. Dia hanya menampakkan dengan lahir saja. Batinnya dia tidak bersama teman itu. Maka ini kebohongan. Tapi dengan perbuatan. Orang-orang yang dikatakan sebagai ahli bid'ah, mereka sering berbohong dengan perbuatan mereka. Mereka mengatakan atau mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan bid'ah-bid'ah mereka, mereka membohongi ucapan mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Mereka dengan kesyirikan-kesyirikannya mereka berbohong. Tapi berbohongnya dengan perbuatan. Karena mereka mengaku sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka masih mendua, masih melakukan kesyirikan. Maka ini kebohongan dengan perbuatan. Kejujuran atau ketulusan ini bisa antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa antara seseorang dengan orang lain. Ya. Jadi kejujuran itu ada dua tempat atau dua keadaan. Keadaan seseorang dengan Allah. Dia jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar jujur mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu dalam ketaatan kepada Allah, baik ketika dilihat orang banyak ataupun ketika sendiri. Inilah kejujuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar tulus dalam beribadah. Jasmaninya terlihat beribadah, rohaninya juga dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia tulus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesesuaian antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ada kesesuaian keadaan dia ketika bersama orang banyak dengan keadaan dia ketika sendirian. Ini jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sana juga ada jujur kepada orang lain. Jujur yang terjadi di antara manusia. Jujur dalam bermuamalah dengan manusia. Ya. Ini ketika seseorang dia mengatakan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan kepada orang lain, dia berarti jujur kepada orang lain. Ketika seseorang tidak berkhianat, membantu orang lain dengan apa yang dia mampu, dan memang dia niat membantu. Dia berniat di dalam hatinya untuk memudahkan urusan orang yang dia bantu, dia jujur dengan orang tersebut. Ya. Kejujuran ya bisa ditampakkan dengan perkataan, bisa ditampakkan dengan perbuatan. Baik itu kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kejujuran kepada manusia. Taib. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan jujur, keutamaan tulus, dan ancaman dari lawan kejujuran, yaitu dusta dan kebohongan. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah ayat di surat At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau di dalam Al-Quran ada panggilan untuk orang-orang yang beriman, itu menunjukkan bahwa apa yang disebutkan setelahnya sesuatu yang sangat penting sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum mukminin dengan derajat keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum mukminin, kaum muslimin dengan derajat keimanan, yang derajat tersebut derajat yang sangat tinggi. Ini menunjukkan ya bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kata-kata wahai orang-orang yang beriman itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka hendaklah kita memberikan perhatian yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah inti dari semua kebaikan atau tempat berkumpulnya semua kebaikan. Semua kebaikan dicakup dalam ketakwaan. Tidak ada kebaikan yang keluar dari ketakwaan. Karena definisi dari ketakwaan adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua perintah Allah masuk di dalamnya semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi semua larangan Allah ini juga masuk dalam bab ketaatan. Makanya perintah untuk bertakwa adalah perintah yang sangat penting bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kunu ma'as shadiqin.
dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, maka itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur itu mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Karena Allah memerintahkan kaum mukminin untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Baik. Apa latar belakang turunnya ayat ini? Ayat ini ya turun setelah perang Tabuk. Di perang Tabuk ini ada orang-orang yang tidak mau ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena mereka melihat daerah Tabuk ini daerah yang sangat jauh sekali dengan Madinah. Ya, dan ketika itu musimnya ya musim yang tidak bersahabat, ya sangat berat. Makanya banyak orang-orang yang merasa keberatan dengan ajakan untuk perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah Tabuk. Sehingga ada beberapa orang yang mereka akhirnya tidak mau perang. Mereka tetap berada di Madinah. Orang-orang yang berada di Madinah ini yang tidak mau perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua. Ada yang kaum munafikin dan itu sebagian besar, dan ada kaum mukminin yang jumlahnya hanya 3. Yang jumlahnya hanya 3. Orang-orang munafikun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk, mereka menyampaikan alasan-alasan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa mereka tidak mau berperang bersama beliau. Dan mereka ketika menyampaikan alasan-alasan tersebut, mereka bersumpah demi Allah agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayai alasan-alasan mereka. Dan mereka bohong dalam alasan-alasan tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dikatakan sebagai orang-orang fasik. Adapun 3 orang yang mereka adalah kaum mukminin, mereka jujur. Mereka jujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak punya alasan. Memang kami salah. Memang kami salah. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghajar 3 orang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu apa yang harus beliau perbuat untuk ketiga orang ini. Apakah langsung diampuni ataukah tidak? Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, Allah menghendaki wahyu tersebut turunnya sangat lama. Sampai 50 malam baru turun wahyu. Dan ketika itu keadaan kaum muslimin, ya mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghajar 3 orang ini. Orang-orang yang jujur. Yang mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya uzur ketika tidak mau berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk. Bayangkan ya, ketika Rasulullah menghajar mereka dan para sahabatnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghajar mereka. Ustaz, apa yang dimaksud dengan hajar? Hajar di sini adalah boykot. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau bicara dengan 3 orang ini, tidak mau melihat 3 orang ini. Para sahabatnya juga demikian, tidak mau ngomong dengan orang ini, tidak mau ngomong dengan 3 orang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu-wahyunya turunnya lama, dan itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pelajaran kepada kita dan kepada ya para sahabat semuanya. Intinya 3 orang ini akhirnya merasa sedih,
mereka merasa dunia menjadi sangat sempit bagi mereka, sangat berat untuk menjalani hidup, ya. Dan tidak ada yang mereka harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah ayat yang tadinya kita baca. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang mengabadikan kisahnya mereka. Dan memberikan julukan kepada mereka sebagai as-sadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur. Setelah 50 hari atau 50 malam. Setelah itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar bahwa taubatnya mereka benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itulah ya mereka sangat bahagia. Tidak ada kebahagiaan yang mereka rasakan melebihi ya kebahagiaan ketika itu. Dan inilah buah manis dari sikap jujur. Taib. Inilah ayat yang pertama yang menunjukkan ya betapa tingginya dan betapa besarnya manfaat dari kejujuran. Kejujuran memang ya bisa saja mendatangkan sesuatu yang tidak manis. Bisa jadi setelah kita jujur ada sesuatu yang pahit kita rasakan. Tapi ingatlah bahwa hasil akhir dari kejujuran itu pasti sesuatu yang sangat-sangat manis. Lihatlah keadaan 3 orang ini. Mereka merasakan pahitnya kejujuran sampai 50 malam. Tapi lihat setelah itu. Mereka dikenang oleh sejarah. Mereka dikenang di dalam Al-Quran. Selama masih ada Al-Quran, manusia dan kaum muslimin masih mengingat kisahnya mereka. Dan mereka terjaga kemuliaannya. Bayangkan ketika Allah katakan mereka orang-orang yang benar-benar jujur, benar-benar tulus. Ini benar-benar pujian yang sangat besar. Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa kunu ma'as shadiqin." Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur itu, orang-orang yang tulus. Tentunya 3 orang ini, ya mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk dalam ayat itu. Dan masuk juga orang-orang jujur yang lainnya, ya dalam ayat itu. Tapi 3 orang ini, mereka lah orang yang pertama kali masuk dalam ayat itu karena ayat ini adalah ayat yang memang turun karena kisah mereka. Baik. Kemudian setelah ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat di surat Al-Ahzab yang menjelaskan tentang keutamaan jujur dan tulus. Surat Al-Ahzab ayat 35. Suratnya panjang, ayatnya panjang. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqat. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, yang kalau kita ambil yang kita inginkan untuk bab kejujuran ini di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang jujur atau tulus baik dia dari laki-laki maupun perempuan Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat agung. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan persiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan persiapkan
pahala yang sangat besar. Dan ini merupakan ya keutamaan yang sangat luar biasa bagi kejujuran, bagi ketulusan. Dan sudah saya sebutkan tadi ya, hakikat dari kejujuran. Kejujuran itu mencakup kejujuran dengan ucapan, kejujuran dengan amal perbuatan. Kejujuran itu ada kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kejujuran kita dengan manusia, dan semuanya masuk dalam ayat ini. Taib. Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan keutamaan as-sidq atau sikap jujur dan tulus adalah ayat 21 dari surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falau sadaqullah lakana khairan lahum." Seandainya mereka bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam beriman maupun dalam beramal, maka tentunya itu lebih baik bagi mereka. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika kaum mukminin mereka mengharapkan ada ayat yang turun memerintahkan mereka untuk perang. Dan turunlah ayat itu. Turunlah ayat yang memerintahkan mereka untuk perang. Ketika ayat ini turun, ya, orang-orang munafikun menjadi sangat tidak senang sekali. Ya, mereka menjadi sangat tidak senang sekali. Digambarkan di dalam ayat tersebut, ya. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Ketika ayat yang menjelaskan tentang peperangan itu benar-benar turun kepada mereka, mereka orang-orang yang hatinya ada penyakitnya, yaitu orang-orang munafikun, mereka memandang kepadamu seperti pandangannya orang-orang yang sekarat, orang-orang yang linglung, orang-orang yang dia hilang akalnya. Iya, orang yang sudah seperti hilang akal sampai mau mati. Intinya dia sangat ketakutan sekali. Sangat tidak senang sekali dengan adanya ayat tersebut. Ayat yang memerintahkan mereka untuk perang. Karena sebenarnya hati mereka itu tidak beriman. Kalau mereka ikut perang dan akhirnya mati, mereka sangat tidak suka sekali. Fa'aula lahum ta'atun wa qaulun ma'ruf. Padahal yang lebih baik untuk mereka, yang lebih pantas bagi mereka adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kata-kata yang baik. Fa idza 'azama al-amr falau sadaqullaha lakana khairul lahum. Ketika perkaranya sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diwajibkan untuk berperang, maka harusnya mereka jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih baik bagi mereka. Itulah yang lebih baik bagi mereka. Jadi tinggalkan kemunafikan itu. Dengan jujur, maka keadaan akan menjadi lebih baik. Dengan jujur, apa yang didapatkan oleh seseorang akan menjadi lebih mulia. Baik. Inilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan untuk bersikap jujur dan bersikap tulus. Dengan kejujuran, ya, seseorang akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Dengan kejujuran, seseorang akan mendapatkan kemuliaan. Walaupun ya pada waktu-waktu tertentu yang tidak lama,
seseorang dengan kejujurannya akan merasakan kepahitan. Tapi setelah itu Allah akan balas dengan balasan yang jauh lebih manis. Sehingga kepahitan-kepahitan yang dia alami karena kejujurannya akan menjadi hilang. Setelah membawakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang keutamaan jujur, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jujur dan ancaman dusta. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bis-sidq." Kalian itu harus bersikap jujur. Kalian itu harus bersikap tulus. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran akan menunjukkan seseorang kepada kebaikan yang banyak. Dengan kejujuran, seseorang akan sampai kepada kebaikan yang banyak. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan yang banyak tersebut yang didapatkan oleh seseorang dengan kejujurannya akan mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita anggap biasa kata-kata yang seperti ini. Ketika sesuatu bisa mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena surga inilah yang menjadi tujuan akhir dari amal ibadah kita. Tujuan akhir dari semua amal ibadah kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam surga tersebut ada kenikmatan yang paling luar biasa, yaitu kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kenikmatan di dalam surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'adadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Kenikmatan yang sangat luar biasa ini akan kita dapatkan ketika kita jujur, ketika kita tulus, baik dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan manusia. Segala sesuatu yang menyampaikan kita kepada sesuatu yang istimewa, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sesuatu yang istimewa. Karena kejujuran dan ketulusan bisa menyampaikan kita ke surga Allah yang sangat istimewa ini, maka itu menunjukkan bahwa kejujuran dan ketulusan itu sesuatu yang istimewa juga. Wa innar rajul la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Dalam riwayat yang dikatakan wa innar rajula la yasduqa wa yataharra sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Dan sesungguhnya seseorang ketika dia jujur dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk jujur, dia selalu berusaha untuk jujur, tidak mau berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai seorang siddiq. Siddiq ini derajat yang sangat tinggi. Ya. Kalau shadiq itu orang yang jujur, kalau siddiq orang yang sangat jujur sekali. Atau kita katakan super jujur. Dan orang yang punya tingkatan siddiq ini, dia orang yang sangat mulia sekali.
Karena di dalam Al-Quran, derajat siddiq ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah derajat kenabian. Di dalam surat An-Nisa. Ya. Di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaik ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para nabi dan para siddiq, wasyuhada wassalihin, dan para syuhada dan orang-orang yang saleh. Coba kita renungkan ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurutkan kelompok-kelompok hambanya. Ada para nabi, ada para siddiq, ada para syuhada, dan ada orang-orang yang saleh. Kalau kita melihat urutan ini, kita akan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurutkan hambanya ini sesuai dengan urutan kemuliaannya. Tidak ada yang lebih mulia dari 4 golongan ini melebihi para nabi. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hambanya yang paling mulia dahulu. Para nabi, orang yang paling mulia. Setelah itu siapa? Orang-orang yang derajatnya sampai pada derajat siddiq. Kemudian baru orang-orang yang mati syahid. Dan orang-orang yang saleh. Derajat siddiq ini derajat yang sangat tinggi. Dan ketika seseorang berusaha untuk selalu jujur dalam perkataannya, selalu jujur dalam perbuatannya, Allah akan jadikan dia sebagai orang yang siddiq. Coba lihat sahabat Abu Bakar. Apa julukannya? Siddiq. Dan beliau adalah orang yang paling mulia dari umat Muhammad SAW. Nomor 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Maryam, ibunya Nabi Isa, sebagai siddiqah. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya Nabi Isa, ya, itu seorang yang siddiq. Seorang yang super jujur, super tulus. Ini derajat yang sangat tinggi. Tidak bisa dicapai kecuali oleh orang-orang yang sedikit. Orang-orang pilihan. Maka berusahalah untuk sampai kepada derajat itu. Berusahalah untuk terus jujur dengan lisan kita. Berusahalah untuk terus jujur dengan perbuatan kita. Jangan sampai ya kita mudah berbohong, mudah berdusta, baik dengan lisan kita maupun berdusta dengan perbuatan-perbuatan kita. Kemudian setelah ini Rasulullah SAW mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sungguh kedustaan akan mengantarkan seseorang kepada fujur, ya, kepada tindakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedustaan itu akan menyampaikan seseorang kepada perbuatan kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang paling parah, ya, kemaksiatan yang paling buruk adalah kekufuran. Dengan kebohongan seseorang bisa sampai pada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa sampai kepada kekufuran. Tapi hadis ini berbicara umum. Orang yang dusta, dia akan melakukan kemaksiatan yang lainnya untuk mempertahankan kedustaannya itu. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu akan mengantarkan seseorang ke neraka. Makanya di dalam Al-Quran, di surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguh orang-orang yang fajir, orang-orang yang selalu melakukan
kefujuran, selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli maksiat itu nanti tempatnya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kata-kata neraka jangan sampai kita remehkan ya. Kalau kita ingat neraka, maka ingatlah sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwa siksa yang paling ringan di neraka nanti adalah siksanya paman beliau Abu Talib. Paman beliau Abu Talib nanti karena syafaatnya Rasulullah SAW untuk beliau, akhirnya akhirnya Abu Talib ini paman beliau menjadi penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Tapi lihat bagaimana siksa yang diterima oleh Abu Talib. Abu Talib akan ditaruh bara api di kakinya. Tapi ternyata bara api yang di kakinya itu bisa mendidihkan otak yang ada di atas kepalanya. Otak yang ada di bagian atas badannya, yang paling atas otak, bisa mendidih hanya karena bara api. Bagaimana dengan apinya? Kalau bara apinya saja bisa mendidihkan otak, padahal bara api itu diletakkan di bawah kakinya, bagaimana dengan apinya? Maka jangan sampai kita meremehkan ya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang kalian pakai di dunia ini itu 1/70-nya api neraka. Jadi bayangkan ya. Coba kita ambil api yang paling panas di bumi ini. Api neraka masih 70 kali lipatnya. Na'udzubillahi minan nar. Dan kebohongan, kedustaan seseorang bisa mengantarkan dia kepada neraka ini. Wa innar rajul la yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan sesungguhnya seseorang apabila dia berdusta dan selalu mencari kedustaan, ya selalu berusaha untuk berdusta, maka dia nantinya akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang selalu ya berdusta, orang yang ahli dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Dan kedustaan di zaman ini ya, saya ingin memberikan pengingat saja. Banyak di zaman ini kedustaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan harta. Banyak orang yang berpura-pura menjadi orang yang saleh. Na'udzubillahi min dzalik. Dia sebenarnya menginginkan uang. Ini kedustaan dengan perbuatan. Dia sebenarnya hatinya tidak seperti itu. Tapi dia menampakkan apa yang tidak ada dalam hatinya untuk mendapatkan harta. Ada orang yang berdusta dengan lisannya untuk mendapatkan harta. Di antara contohnya adalah yang sekarang ini banyak dilakukan oleh sebagian orang. Mereka menyampaikan kepada orang-orang cerita-cerita dusta. Agar apa? Agar orang-orang yang ada di depannya tertawa. Ini ya, kalau kita kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW, sungguh perbuatan ini perbuatan yang merupakan dosa besar. Karena ada ancaman khusus. Rasulullah SAW mengatakan, wailul lilladzina yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu, wailun lahu. Rasulullah SAW menyabdakan, sungguh celaka orang yang berkata-kata dan dia dusta dalam perkataannya, agar dengan kedustaan tersebut orang-orang tertawa. Dengan kedustaan tersebut agar orang-orang tertawa.
agar orang-orang menertawakan ya dia. Wailun lahu, wailun lahu. Sungguh celaka orang yang seperti ini. Sungguh celaka orang yang seperti ini. Coba di dalam hadis yang singkat ini berapa kali Rasulullah mengatakan celaka-celaka? Sampai 3 kali. Sungguh celaka orang yang demikian. Sungguh celaka orang yang demikian. Sungguh celaka orang yang demikian. Ini sesuatu yang sangat menakutkan ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Bercerita dengan cerita-cerita dusta agar orang-orang ya tertawa. Dan ini sekarang ya banyak terjadi ya, dan banyak orang yang mengambil ini untuk mendapatkan harta ya atau sebagai pekerjaannya. Taib. Padahal itu adalah kedustaan dan harusnya ya kita mencari rezeki dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi jatah rezeki kita sama sekali ketika kita menjauhi jalan-jalan yang diharamkan olehnya. Rezeki kita akan tetap ya, akan tetap kita dapatkan secara sempurna. Apapun pekerjaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu menyampaikan jatah rezeki kita dengan sempurna kepada kita. Ya. Taib. Hadis yang berikutnya. Ini juga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jujur atau tulus dan menyebutkan juga ancaman dari lawan dari kejujuran, yaitu kedustaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah perkara yang membuatmu bimbang, dan pilihlah perkara-perkara yang tidak membuatmu bimbang. Fa inna sidqa tama'ninah. Sesungguhnya sikap jujur atau tulus itu akan mendatangkan ketenangan hati. Wal kadhiba riba. Adapun sikap berdusta itu akan mendatangkan kebimbangan, keraguan-raguan, ketidaktenangan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan manfaat dari kejujuran dan juga menyebutkan ya efek buruk dari kedustaan. Ketika kita jujur ya, ketika kita jujur, kita akan tenang. Tenang dalam kehidupan. Karena memang tidak ada yang kita sembunyikan. Seperti inilah kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang tampak pada lahiriah kita. Dengan kejujuran seperti ini, orang akan tenang ya. Tentunya kejujuran yang dalam kebaikan ya. Bukan kejujuran dalam kemaksiatan. Hatinya buruk, kemudian dia tampakkan. Inilah jujur. Ya seperti itu kejujuran dalam kemaksiatan. Yang seperti itu tidak mendatangkan ketenangan. Tapi kalau ada orang yang hatinya baik, ya, kemudian dia tampakkan kebaikan tersebut, dia tampakkan kebaikan tersebut pada lahiriah dia, maka dia akan tenang hidupnya. Begitu pula dengan kata-kata yang jujur. Ketika dia melakukan sesuatu, dia katakan. Ketika dia tidak melakukan sesuatu, dia katakan. Orang yang seperti ini ya akan tenang hidupnya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini. Fa inna sidqa tama'ninah. Dengan kejujuran dan ketulusan, orang akan tenang. Wal kadhiba riba. Dan dengan kedustaan, orang akan bimbang, orang akan galau hatinya. Orang tidak akan tenang dengan kedustaannya. Karena ketika sekali dia berdusta, dia takut kedustaannya
tercium. Dia takut kedustaannya terbongkar. Rasa takut ini menjadikan hati tidak tenang. Menjadikan hatinya bimbang. Makanya ya sampai sekarang orang yang dusta itu bahasa wajahnya berbeda dengan orang yang jujur. Makanya sampai sekarang orang-orang psikolog bisa membaca siapa yang berdusta, siapa yang jujur dengan mimik wajahnya. Karena memang orang yang berdusta itu berbeda dengan orang yang jujur. Hatinya berbeda. Hati orang yang tidak jujur, orang yang bohong, orang yang dusta, itu hatinya tidak tenang. Ketidaktenangan pertama kali dirasakan oleh dia adalah ketika dia khawatir, ketika dia takut kedustaannya terbongkar. Di situ dia hatinya akan terus takut. Terus dibayangi rasa takut ya. Apabila kedustaannya terbongkar. Kemudian selain ini juga dia juga harus berdusta lagi untuk melindungi kedustaannya yang pertama. Dia harus bermaksiat ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ya ingat-ingatlah hal ini agar kita benar-benar bisa menjauhi sikap dusta, baik dusta dengan perkataan kita maupun dusta dengan perbuatan kita. Kemudian hadis yang terakhir yang bisa kita bahas ya dalam kesempatan kali ini adalah hadis yang juga menjelaskan tentang keutamaan jujur dan ancaman berdusta. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Dua orang yang berjual beli itu memiliki khiyar sampai keduanya berpisah badan. Sampai keduanya berpisah badan. Ya. Jadi penjual punya khiyar, pembeli punya khiyar. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, yang dimaksud dengan khiyar itu apa? Khiyar adalah hak memilih untuk meneruskan akad atau membatalkan akad. Inilah khiyar. Jadi dua orang yang berjual beli, keduanya memiliki hak khiyar selama mereka masih dalam majelis, belum berpisah badan. Jadi misalnya ada orang ya jual HP. Ya. Dia jual HP. Saya mau beli HP ini. Ya pembelinya mengatakan demikian. Oh ya, saya jual misalnya 3 juta. Baik, ini uang saya. Dikasih uang 3 juta, HP-nya diambil pembeli. Penjualnya ngambil uang. Belum berpisah, masih ngobrol, ya, walaupun topiknya topik lain, tapi masih ngobrol, masih di dalam majelis itu. Tiba-tiba penjualnya lupa kalau HP itu misalnya sebenarnya mau dia hadiahkan untuk orang lain. Akhirnya dia bilang, afwan, saya nggak jadi jual. Saya nggak jadi jual karena HP itu mau saya hadiahkan ke teman atau ke kerabat. Maka seperti ini penjual bisa mengambil HP itu dan pembeli harus menyerahkan HP-nya lagi. Karena masih ada khiyar. Jadi penjual punya khiyar untuk membatalkan akad, begitu pula pembelinya. Misalnya, ya, contoh, ada orang beli mouse, ya, di toko, kemudian dia lihat ini mouse-nya kok bagus, ya. Setelah itu dia beli, anak mau beli ini. Harganya berapa? 100.000. Ya, ini uangnya 100.000. Mouse-nya diambil sama pembeli. Setelah itu dikasih baterai, orangnya masih di situ. Setelah dipasang baterai, ternyata misalnya ada lampu infrarednya. Ketika dia lihat ada lampu infrared, ini kok ada lampu infrarednya? Saya tidak ingin yang
terlihat lampu merahnya. Saya ingin yang terlihat tidak ada lampu infrarednya, tapi dia bisa berfungsi. Sehingga anak-anak tidak main, ya, tidak lihat lampu infrared tersebut yang takutnya nanti mengganggu mata anak. Akhirnya dia bilang, nggak jadi ah. Dia sudah bayar, dia sudah ngambil. Tapi dia masih di majelis itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli, maksudnya penjual dan pembeli, dua-duanya punya khiyar, punya hak untuk meneruskan akad dan membatalkannya. Malam yatafarraqa. Selama mereka belum berpisah badan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila dua orang ini jujur dan menjelaskan apapun yang berkaitan dengan objek yang dijual, objek yang dijual belikan, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila keduanya menyembunyikan dan dusta, maka akan dihilangkan keberkahan jual belinya. Hilangnya keberkahan ini ancaman. Ketika suatu perbuatan ada ancamannya, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan dosa. Sehingga seorang yang menjual belikan sesuatu, seseorang yang menjual sesuatu, dia harus menjelaskan aib-aib yang dia ketahui. Adapun aib-aib yang tidak dia ketahui, maka ya dia tidak punya ya kemampuan untuk menjelaskannya karena dia tidak tahu. Maka dia ma'dzur di situ. Tapi kalau misalnya dia ma'dzur dari sisi tidak dosa ketika tidak menjelaskannya karena dia memang tidak tahu. Kalau dia tahu dia tidak jelaskan kepada pembeli, maka di sini dia berdosa. Karena dia menyembunyikan aib. Dia di situ tidak mau jujur. Dan inilah keadilan Islam. Ya. Islam itu menjaga keadilan. Islam itu memerintahkan keadilan. Jangan sampai ada yang dizalimi. Pembeli harus mendapatkan haknya. Jangan sampai dizalimi. Penjual juga demikian. Dia harus mendapatkan haknya dan jangan sampai dizalimi. Kedua-duanya harus mendapatkan maslahat. Inilah mulianya Islam. Baik. Bagaimana Ustadz agar kita bisa menjual sesuatu yang kita sudah berusaha untuk menjelaskan semua aib yang ada di benda itu, tapi kan kita tidak tahu semuanya. Mungkin ada aib yang kita tidak tahu, tapi kita tidak mau nantinya pembeli mengembalikan barang tersebut kalau dia menemukan aib yang tidak kita tahu sebelumnya. Maka sebagian ulama mengatakan silahkan mengajukan syarat bahwa dia tidak tanggung dengan aib-aib yang tidak dia ketahui. Ya, silahkan dia mengatakan demikian, ya, bahwa dia bebas dari aib-aib yang tidak dia ketahui. Sehingga ketika penjual menerima syarat tersebut, maka penjual tidak bisa mengembalikan barang ketika menemukan aib selain aib yang disebutkan oleh penjual. Dan aib-aib yang disebutkan oleh penjual juga ketika pembeli sudah menerima ketika akad jual beli, dia juga tidak bisa menjadikan aib-aib tersebut sebagai alasan untuk mengembalikan barangnya. Ya, baik. Ini yang berkaitan dengan hadis, ya. Dari hadis ini kita tahu ya bahwa ketika kita jujur, ya, ketika kita menyampaikan apa yang ada di barang yang kita jual dengan apa adanya, maka Allah akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Jadi uang yang kita dapatkan dari jual beli tersebut akan berkah. Kemudian pembeli juga akan berkah, ya.
barang yang dia beli juga akan mendatangkan keberkahan untuk dia. Ya, jadi pembelinya mendapatkan keberkahan, penjualnya juga demikian mendapatkan keberkahan. Dan ini keutamaan yang sangat besar dari sikap jujur. Kemudian di akhir kajian ini saya ingin menyebutkan bahwa kedustaan itu tidak diharamkan pada semua keadaan. Pada asalnya kedustaan itu haram dan para ulama mengatakan dusta ini termasuk dosa besar. Para ulama mengatakan demikian. Karena banyaknya ancaman-ancaman khusus bagi orang yang berdusta. Sehingga dusta menjadi dosa besar. Namun di sana ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Di antaranya 3 hal yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah dusta dalam peperangan. Ketika seseorang atau kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir misalnya. Ketika perang ini, maka akan ada info-info, ya. Akan ada mata-mata, akan ada intelijen, ya. Kalau misalnya kaum muslimin terpaksa dan mereka melihat berdusta, itu akan memberikan manfaat yang besar untuk mereka dalam peperangan itu, maka kaum muslimin ketika itu boleh berdusta kepada musuhnya. Boleh berdusta kepada musuhnya. Ini dikecualikan. Rasulullah SAW yang mengecualikannya dalam hadis. Karena kedustaan di saat itu, dalam keadaan yang seperti itu, maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Kemudian yang kedua yang dikecualikan di dalam hadis itu adalah ketika seseorang mendamaikan 2 orang yang bertikai. Ketika seseorang mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang bertikai, maka dia dibolehkan untuk berdusta. Misalnya antara si A dan si B ada pertikaian, ada percekcokan. Sehingga mereka akhirnya saling menjauh. Tidak mau saling menyapa, ya. Maka ketika kita ingin mendamaikan keduanya ini, kita boleh berdusta. Misalnya dengan mengatakan, kamu tadi dapat salam dari si A. Kemudian ngomong ke si B, kemudian ngomong ke si A, kamu tadi dapat salam dari si B. Padahal sebenarnya itu tidak ada. Itu tidak terjadi sama sekali. Maka dusta yang seperti ini dibolehkan karena dikecualikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dusta yang dikecualikan oleh beliau yang ketiga adalah dustanya seorang suami kepada istri dan seorang istri kepada suami apabila maslahatnya lebih besar. Ya, ini harus digarisbawahi. Apabila maslahatnya lebih besar, tidak semua dusta dibolehkan. Ya, apabila maslahatnya lebih besar, maka kita boleh ya sebagai suami boleh berdusta kepada istri. Begitu pula sebaliknya. Apabila istri melihat bahwa dustanya dia lebih besar maslahatnya untuk suaminya, maka dia boleh berdusta untuk suaminya. Misalnya ya, ada seorang istri ketika ditanya oleh suaminya, apakah aku adalah misalnya lelaki yang paling engkau cintai di dunia ini? Kemudian sebenarnya istrinya tersebut pernah senang dengan orang yang sangat dia cintai. Tapi tidak keturutan ternyata ya didahului oleh orang lain. Sehingga dia masih mencintai orang tersebut. Tapi karena sekarang dia menjadi suaminya orang lain dan dia ditanya seperti itu. Kalau dia jujur bisa jadi dia ditalak oleh suaminya.
Kalau di sana ada lelaki lain yang lebih engkau cintai, silahkan engkau sama dia saja. Bisa jadi nanti perkaranya menjadi besar. Maka yang seperti ini boleh saja seorang wanita ya berdusta saat itu untuk menjaga ya tali pernikahan yang suci itu, untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Begitu pula ya seorang suami kepada istrinya. Ketika istrinya bertanya seperti itu ya, dan apabila dijawab dengan jawaban yang sejujurnya, ternyata nanti hati sang istri bisa terluka ya, dan itu mendatangkan mudarat yang sangat besar, maka sang suami boleh berdusta untuk maslahat istri, ya, untuk maslahat pernikahan yang lebih besar. Yang seperti ini dikecualikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Para ulama menambahkan keadaan yang keempat, yaitu ketika keadaannya darurat atau sangat mendesak. Keadaan darurat atau keadaan yang sangat mendesak untuk berdusta, dan berdusta ketika itu maslahatnya lebih besar. Mereka memberikan contoh ketika ada orang yang bersembunyi di rumah kita. Ketika ada orang yang bersembunyi di rumah kita, orang tersebut bukan orang yang bersalah, dan orang tersebut diburu oleh orang yang ingin melakukan kezaliman kepada dia. Misalnya ada orang mau bunuh, si A mau bunuh si B. Dan si A ini terkenal orang yang bejat, si B terkenal orang yang saleh. Akhirnya ya si B lari ke rumah kita. Si B lari ke rumah kita. Kemudian bersembunyi di tempat di rumah kita. Kemudian si A datang. Saya dengar si B di sini. Maka kita boleh berdusta ketika itu untuk melindungi si B, orang yang baik ini. Berdusta tidak ada masalah. Karena dengan berdustanya kita, nyawa orang yang baik ini bisa terlindungi. Ini keadaan darurat. Kalau kita jujur, maka si B akan dibunuh oleh si A. Menyelamatkan si B seperti ini dibolehkan walaupun dengan berdusta. Contoh lain yang disebutkan oleh mereka, apabila ada orang yang didatangi oleh orang yang zalim. Misalnya dia diculik, dia didatangi di rumahnya kemudian diculik. Di tempat penculikan, dia ditanya, benarkah ini uang, ini punyamu, ini milikmu? Dia di situ boleh untuk berdusta, untuk melindungi hartanya. Karena bisa jadi kalau dia katakan iya itu punyaku, akhirnya diambil oleh orang yang zalim itu. Ini juga keadaan yang genting, ya, keadaan yang sangat membutuhkan untuk berdusta, atau bahkan ini keadaan darurat. Contohnya lagi, ya, ada sebagian yang memberikan contoh apabila ada orang yang ditangkap, dalam masalah misalnya perzinahan. Dia berzina dengan orang lain, kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, dia ditanya, apakah kamu berzina? Apakah kamu berzina? Ini kalau di negara Islam ya, bukan di negara yang tidak menerapkan hukum Islam. Kalau menerapkan hukum Islam, seseorang mengaku, maka dia kalau bersuami, maka pantas untuk dirajam. Taib, saya misalkan ini ketika keadaannya kita berada di negara Islam dan ada hukum rajam di sana. Ada orang ditangkap oleh pemerintah, dan pemerintahnya menerapkan hukum Islam. Ditangkap kemudian ditanya, benarkah kamu berzina? Dia orang yang bersuami. Berzina dengan fulana? Maka di sini dia boleh berbohong. Karena dengan berbohong maslahatnya lebih besar. Dia menutupi aibnya,
dan dia menyelamatkan dirinya dari kematian. Karena itu kemaksiatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya selama dia benar-benar jujur dalam taubat. Ya, sehingga dengan berbohong ketika itu nyawanya akan selamat dan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, aibnya juga bisa tertutupi. Makanya sebagian ulama mengatakan ini maslahatnya lebih besar. Maka boleh berbohong ketika keadaannya seperti ini. Namun para ulama tersebut juga mengatakan bahwa yang lebih baik adalah ketika seseorang tetap menjauhi kebohongan atau kedustaan dan mengganti kedustaannya dengan tauriyah. Ya, tauriyah ini mengatakan sesuatu yang difahami oleh pendengar dengan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman orang yang mengatakannya. Mengatakan suatu perkataan yang perkataan tersebut itu ambigu, bisa difahami lain. Si pembicara menginginkan makna yang berbeda dengan makna yang ditangkap oleh pendengar. Ya, seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang yang bukan sahabatnya ketika akan perang Badar. Ketika ditanya, kamu dari mana? Rasulullah mengatakan, ana minal ma. Aku dari air. Maksudnya Rasulullah SAW, aku diciptakan dari air. Tapi yang difahami oleh orang tersebut, Rasulullah SAW berasal dari daerah yang ada airnya. Karena memang di negara Arab itu jarang air ya, sehingga daerah-daerah yang ada sumber airnya menjadi sangat terkenal. Ya, ini tauriyah namanya. Kalau kita bisa tauriyah, maka itu yang lebih hati-hati dan lebih baik. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa tauriyah, maka kita boleh berbohong pada hal-hal yang dikecualikan di dalam hadis dan dikecualikan oleh para ulama tersebut. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah dan bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Berikut dengan contoh-contoh yang mudah dipahami. Semoga bermanfaat bagi kita semua Pak Ustadz. Amin amin. Ini sudah banyak pertanyaan. Yang pertama dari guru saya, Profesor Dr. Zakiuddin. Saya bacakan pertanyaannya dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, seorang yang mudah berjanji tidak ditepati. Seorang yang mudah berjanji namun tidak ditepati, apakah itu termasuk kebohongan? Juga termasuk iklan-iklan yang bombastis. Pertanyaan kedua, orang yang menutupi aibnya atau kekurangannya, apa juga termasuk dengan kebohongan? Baik. Pertanyaan yang pertama, ya, itu bukan berdusta, tapi itu mengingkari janjinya. Mengingkari janji, ya. Kecuali kalau kita katakan mengingkari janji itu juga dusta. Tapi di dalam bahasa Arab itu dibedakan antara al-kadzib dengan ikhlaful wa'ad. Ya, dibedakan di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa kita mengingkari janji itu sama dengan berbohong, ya bisa dikatakan sama. Tapi ana tidak tahu ya, apakah mengingkari janji itu pasti bohong ataukah tidak dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Dalam bahasa Arab dibedakan antara mengingkari janji atau tidak menepati janji dengan berbohong, ya. Karena kalau secara kenyataan memang berbeda, ya. Karena tidak menepati janji itu bisa jadi karena udzur, ya. Bisa jadi karena udzur, karena ada keadaan yang mendesak dia untuk tidak melakukannya. Misalnya ada orang berjanji nanti tahun depan
saya akan hajikan kamu. Ketika dia mengatakan itu, ya, dia ekonominya sangat mudah, ya. Dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi harta. Qadarullah di tengah tahun dia surut, ya. Dia rugi. Akhirnya tahun depannya dia pailit. Kemudian dia tidak bisa menepati janji itu. Orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan bohong, tapi dia dikatakan tidak menepati janji. Dan tidak menepati janji ini bisa berdosa, bisa tidak. Dia menjadi berdosa ketika tidak ada uzur. Ya. Dan ini menurut sebagian ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak berdosa dan dia tidak wajib untuk menepati janji. Tapi ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan seorang itu wajib menepati janji. Kalau dia tidak menepati janji tanpa uzur, maka dia berdosa. Karena banyaknya dalil yang menguatkan pendapat ini. Walaupun ini pendapat sebagian ulama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Dan janji itu termasuk akad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tanda kemunafikan, wa idza wa'ada akhlaf. Apabila berjanji dia tidak menepati janjinya. Ini termasuk di antara tanda orang munafik. Dan ketika dikatakan sebagai tanda orang munafik berarti itu keburukan yang harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan perkataan yang kalian tidak lakukan? Dan orang yang tidak menepati janji masuk dalam ayat ini. Banyak dalil yang menguatkan ini sehingga ya saya memilih pendapat ini. Pendapat inilah yang paling kuat dalam masalah ini dari sisi dalilnya. Bahwa orang yang berjanji, dia wajib menepati janjinya. Kecuali apabila ada uzur bagi dia. Ya, ada uzur ini bisa jadi kalau dia tepati janji maka dia akan mendapatkan mudarat yang sangat besar. Ya. Atau dia tidak mampu menepati janjinya karena keadaan tertentu, ya. Atau yang ketiga, apabila orang yang dijanji, yang diberi janji merelakan. Sudahlah saya tidak mau janji itu. Ya, ketika itu tidak menepati janji, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Sedangkan berbohong itu dia pada saat itu ya. Pada saat itu dia berbohong. Berbohong dengan kata-kata, saya melakukan ini yang membangun saya, padahal bukan dia yang membangunnya. Ya. Saya tidak melakukan ini, padahal dia melakukannya. Itu kan pekerjaan si fulan, padahal sebenarnya dia yang melakukannya. Itu kan keinginan si fulan, padahal dia menginginkannya. Dia yang menginginkannya. Ini kebohongan, ini kedustaan. Dan kedustaan itu berkaitan dengan sesuatu yang terjadi, sesuatu ya yang terjadi, yang dialami. Adapun janji, menepati janji atau mengingkari janji, tidak menepati janji, ini berkaitan dengan yang akan datang. Ya, wallahu taala alam. Ada pertanyaan berikutnya, tentang iklan ya, iklan yang bombastis. Ya. Iklan yang bombastis ini bisa merupakan kenyataan, bisa tidak. Karena ada memang sesuatu yang memang sangat luar biasa. Sehingga ketika disebutkan sifat nyatanya, memang tetap saja jadi bombastis. Karena memang dia sesuatu yang sangat luar biasa. Apabila bombastisnya masih sesuai dengan kenyataan, maka tidak dusta. Tapi kalau bombastisnya tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dusta. Wallahu taala a'lam. Yang mengenai orang yang menutup aibnya atau kekurangannya, Pak Ustadz. Baik. Apa itu kebohongan? Ya, kalau aib tersebut, ya, kalau menutup aib ya yang berkaitan dengan kemaksiatan, maka ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang berzina. Orang yang berzina itu dia diperintahkan untuk
menutupi aib zinanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Semua umatku itu bisa diampuni dosanya, kecuali mereka yang menampakkan dosanya, mereka yang memamerkan dosanya. Itulah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang menutupi aibnya, ya menutupi dosa-dosanya, maka ya ini sesuatu yang baik. Hanya saja di sana ada apa ya? Ada keadaan-keadaan di mana seseorang harus jujur dengan aibnya. Di mana seseorang harus jujur dengan aibnya. Misalnya ya, ketika seseorang daftar di suatu lembaga, yang lembaga tersebut mensyaratkan tidak ada aib tertentu, maka di sini dia harus menyampaikan aib itu. Misalnya ya, yang bekerja di lembaga ini tidak boleh pernah sakit misalnya hepatitis. Tidak boleh orang yang pernah sakit hepatitis, misalnya ya, penyakit banyak. Tapi lembaga tersebut mempersyaratkan seperti itu. Maka ketika dia mendaftar ke situ, dia harus jujur. Dia harus sampaikan itu. Kalau dia memang pernah kena hepatitis atau penyakit itu, ya sudah, dia diwajibkan untuk jujur di situ karena keadaannya memang demikian. Tapi kalau misalnya ya dia berkumpul dengan teman-temannya, ada aib-aib pada diri kita, pada diri dia, maka sebaiknya dia tutupi aib tersebut. Sebaiknya dia tutupi aib tersebut. Terutama apabila yang berkaitan dengan dosa-dosa. Karena yang berkaitan dengan dosa-dosa ini ada hadisnya. Ya, hadis yang saya sebutkan tadi bahwa semua umatnya Nabi Muhammad SAW itu bisa diampuni dosanya, kecuali mereka yang terang-terangan ya mereka memamerkan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti sekarang ini ada orang-orang yang mabuk ya. Dia memamerkan dosanya dengan men-share kegiatan mabuk dia di media sosial. Itu mujahirun ya. Mereka memamerkan dosa-dosa mereka. Ada orang yang ya berzina, orang pacaran ya, di-share, dipamer-pamerkan ke media sosial. Ini mujahirun, dosa besar seperti ini. Ya, ada orang yang misalnya musik ya. Kemudian berjoget-joget dipamerkan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka adalah orang-orang yang mujahiruna bil ma'asi. Mereka adalah orang-orang yang memamerkan kemaksiatan dan mereka diancam tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memamerkan kesyirikannya, naudzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang memamerkan amalan-amalan bid'ahnya. Ya, ini juga para orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memamerkan kemaksiatannya. Ini masuk dalam hadis tersebut. Semua umatku itu bisa diampuni dosanya kecuali orang-orang yang memamerkan dosa-dosanya. Dan ini bantahan yang sangat telak bagi mereka yang mengatakan jangan munafiklah. Kalau memang banyak dosa ya sudah, tampakkan dosa-dosa itu. Tidak demikian. Ketika seseorang dia kalah dengan nafsunya di saat sendiri, memang dia melakukan dosa itu berdosa. Tapi bukan berarti dia diwajibkan atau diharuskan atau dianjurkan untuk menampakkan keburukannya itu kepada orang-orang. Ketika dia tampakkan keburukan itu kepada orang-orang di sini, ya dia melakukan dosa yang kedua. Dosa menampakkan perbuatan dosa. Perbuatan dosanya itu dosa, perbuatan menampakkan dosanya itu juga dosa. Makanya ya kalau kita ya ketika sedang sendiri kalah dengan nafsu kita, akhirnya melakukan kemaksiatan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tutuplah
kemaksiatan tersebut selama Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki untuk tertutup ya. Jangan malah Allah tidak membukanya kemudian kita buka kepada orang-orang dan kita sebarkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, syukran Pak Ustadz. Ya, Kalau Prof. Zaki, saya rasa terjawab sudah ya Prof. Zaki ya. Ya. Kita lanjut pertanyaan dari guru saya lagi, Pak Ustadz, dari Profesor Dr. Sudikdo. Assalamualaikum. Ada pertanyaan, apakah tidak jujur yang niatnya baik diperbolehkan? Contoh, sehari-hari ada tamu pas waktu makan, saat ditawari makan, bilang, wah saya sudah makan, padahal belum makan. Maksudnya tidak mau merepotkan tuan rumah. Yang beberapa kali saya saksikan adalah ibu saya yang tidak jujur. Beliau bilang sudah makan padahal belum. Karena saat kecil di kampung, saya dan 2 adik saya menghabiskan lauk yang ada. Belakangan ternyata beliau makan tanpa lauk. Maaf, jadi mau nangis kalau ingat. Padahal Ustaz. Baik, kalau tidak ada maslahat yang besar ya untuk berbohong, maka kita berusaha untuk tidak berbohong. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam berbohong. Makanya ya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ketika beliau membahas masalah ini ya, kita itu sulit ketika kita ada kesulitan untuk menimbang-nimbang mana maslahatnya yang lebih besar, apakah berbohong atau jujur, maka sudah tinggalkan kebohongan, bersikap jujur saja. Karena bisa jadi ketika kita bermudah-mudahan untuk menganggap bahwa itu maslahatnya lebih besar, berbohong itu maslahatnya lebih besar, nanti kita akan terjatuh ke dalam kebohongan yang sebenarnya maslahatnya lebih kecil. Maka Imam Ghazali mengatakan sudah tutup pintu kebohongan. Kalau keadaannya seperti itu, bukan keadaan darurat, ya, bukan keadaan sangat mendesak, jangan berbohong. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kalau kita dalam keadaan darurat dan dalam keadaan sangat terpaksa, itu bisa meninggalkan kebohongan, tinggalkan kebohongan dengan tauriyah tadi. Ya, mengatakan kata-kata yang ambigu, bisa difahami lain oleh orang yang mendengarkan, dan maksud kita tidak yang seperti yang difahami oleh orang yang mendengar. Tinggalkan kebohongan. Maka kalau saya melihat ya kasus yang ditanyakan, saya tidak melihat adanya maslahat yang besar untuk berbohong. Ya. Dan masih sangat bisa untuk mengatakan tauriyah, ya. Untuk mengatakan tauriyah. Misalnya mengatakan kalau dikatakan sudah makan, kita katakan sudah makan, tauriyahnya jadi misalnya dengan mengatakan sudah tadi. Ya, sudah tadi. Yang dimaksud dengan sudah ini bukan sudah makan, tapi sudah melakukan apa yang dia niatkan di dalam hati dia. Ya, jadi seperti dia tidak mengatakan sudah makan, tapi hanya mengatakan sudah. Walaupun sebenarnya ya yang ditanyakan makan dan jawabannya sudah, harusnya maksudnya adalah sudah makan. Tapi kalau dia niatnya adalah sudah saja, maksudnya sudah melakukan kegiatan yang dia maksud, ya dia tidak berbohong di situ. Di situ namanya tauriyah. Jadi mengatakan kata-kata yang ambigu, pendengar pemahamannya tidak seperti pemahaman orang yang mengatakannya, tapi tidak masuk dalam dusta. Ya, kalau masih bisa yang seperti ini, ya maka lakukan. Dan kalau tidak bisa, tinggalkan bohong, karena maslahatnya saya tidak melihat ada maslahat yang besar di situ. Di sini bukan keadaan darurat, ini juga bukan keadaan yang sangat terpaksa. Ini keadaan biasa, ya. Kalau kita katakan belum makan, apa repotnya, apa salahnya gitu. Kalau mengatakan saya tidak ingin makan langsung juga tidak ada masalah sama sekali. Sehingga Anda tidak melihat ada sesuatu yang membolehkan dia untuk berbohong seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Tapi mudah-mudahan ya kesalahan yang dilakukan ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa diberikan masukan agar tidak melakukan yang demikian. Allah taala. Masya Allah, syukron Pak Ustadz. Ya, Nah, berikutnya dari Dr. Arifianto, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Saya bacakan dulu yang pertama. Bismillah, izin berkomentar dan bertanya. Ayat-ayat yang disebutkan pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah berkaitan dengan jihad qital. Ibroh yang bisa saya ambil adalah kejujuran as-sidqu tidak terlepas dari jihad. Artinya, salah satu tingkat kejujuran tertinggi yang bisa dicapai seseorang mukmin adalah ketika ia harus berjihad dengan raganya. Maka ini juga menunjukkan jangan umat Islam saat ini melupakan jihad perang dan memahami keutamaannya. Benarkah pendapat saya, Ustadz? Padahal. Baik. Iya, memang sebenarnya ya kejayaan kaum muslimin itu tidak terlepas dari jihad fisabilillah. Tidak terlepas dari jihad fisabilillah. Hanya saja di zaman kita ini ya kita lagi lemah. Dan keadaan yang lemah tidak pantas ya, tidak pas ketika kita menyerukan jihad fisabilillah. Tapi memang ya kita harus tetap menjaga penjelasan tentang itu. Kita harus tetap menyampaikan bahwa jihad fisabilillah adalah amalan yang sangat mulia sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wadirwatu sanamihil jihadu fisabilillah, bahwa puncak punuk dari agama ini ya adalah jihad fisabilillah. Saya katakan punuk karena Rasulullah SAW memisalkan tempat tertinggi di situ adalah tempat tertinggi dari punuk onta. Iya, maksud dari hadis tersebut adalah puncak dari syariat Islam adalah jihad fisabilillah. Berjihad ya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja ya karena kita sekarang dalam keadaan yang lemah ya, kita harus sadar dengan keadaan kita. Kemajuan kaum muslimin di zaman ini ya. Kaum muslimin ya di zaman ini dari sisi ekonomi, dari sisi persenjataan, juga dari sisi politik ya, dari sisi persatuan masih lemah. Sehingga untuk menyuarakan jihad fisabilillah ini masih jauh dari maslahat yang besar. Ya. Jauh dari maslahat yang besar. Malah justru akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Lihat, kita harus mengaca dengan kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika beliau masih lemah, beliau tidak diperintahkan untuk menyuarakan jihad. Lihat ketika beliau hidup di Mekah, ya. Ketika beliau hidup di Makkah, beliau sangat lemah. Dan sebenarnya beliau ketika di Makkah, walaupun lemah seperti itu, sebenarnya bisa menyuarakan jihad. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan beliau untuk menyuarakan jihad, malah memerintahkan untuk sabar. Diboikot sampai beberapa tahun, sabar. Ya. Ada dari sahabat-sahabat beliau yang disiksa ya, seperti Bilal ya, ditaruh di tempat yang sangat panas, ya dijemur di bawah matahari, kemudian disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW tetap berpesan untuk bersabar. Ya, keluarganya Yasir ya banyak yang dibunuh karena masuk Islam. Diperintahkan untuk bersabar. Ya, kita di fase-fase itu sekarang ini. Sehingga bukan saatnya kita untuk menyuarakan ya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti ini. Lebih baik kita berjihad dengan ilmu. Ya. Lebih baik kita berjihad dengan ilmu.
Karena dengan ilmu ini juga kita bisa menyuarakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala tanpa harus berperang. Ya, karena kita melihat berjihad dengan ilmu ini di zaman ini lebih besar maslahatnya, maka itulah yang kita ambil, ya. Itulah yang kita lakukan dan inilah yang kita mampu. Inilah yang juga lebih besar maslahatnya bagi kaum muslimin dan di zaman ini. Wallahu taala a'lam. Dan ini bukan berarti bahwa syariat jihad itu berarti sudah habis masanya, tidak. Bisa jadi nanti ada masa-masa di mana syariat jihad itu menjadi sangat besar maslahatnya bagi kaum muslimin. Ya, tapi kalau di zaman kita ini, kalau kita melihat ya bagaimana para ulama menyikapi zaman ini, mereka mengatakan bahwa ini adalah zaman lemah dan ini adalah zamannya bersabar. Inilah zamannya jihad dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Insyaallah. Baik. Pertanyaan kedua saya bacakan Pak Ustadz dari Dr. Arifianto ya. Saya jadi memahami betapa luar biasanya keutamaan jujur karena bisa menjadi salah satu pembeda utama dengan kekufuran yang membawa pada perbuatan fujur. Saat ini kita umat Islam di Indonesia berada dalam kondisi di tengah-tengah banyaknya pendusta. Bahkan mereka yang diamanahi menjadi pemimpin pun adalah orang-orang yang kerap berbuat dusta. Bagaimana seharusnya kita mentaati mereka para pemimpin yang meskipun beragama Islam tapi adalah para pendusta. Tafadhol. Iya. Dalam menyikapi pemimpin ya, siapapun pemimpinnya dan bagaimanapun keadaan pemimpin itu selama dia masih muslim, maka kita sikapi dengan apa yang disebutkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bersabar dan taat. Bersabar menghadapi pemimpin yang demikian dan tetap taat. Karena adanya banyak perintah yang menjelaskan tentang itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, apabila atau barang siapa di antara kalian melihat ya pada pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Kemudian di dalam hadis lain ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isma'u wa ati'u hatta talqauni 'alal haud, atau wasbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian nantinya ya, bertemu denganku di telagaku. Apabila menghadapi pemimpin yang tidak kita senangi atau pemimpin yang tidak baik. Ya, bersabar ini sikap yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis lain, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabarlah kalian menghadapi pemimpin yang demikian, karena ya karena kalian itu punya kewajiban yang harus kalian lakukan dan mereka juga punya kewajiban yang harus mereka lakukan. Maksudnya kalian akan mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban kalian dan mereka akan mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban mereka. Kalau mereka tidak menjalankan kewajibannya, sudah ya, nantinya mereka akan mendapatkan efek buruk dari perbuatan itu. Jangan sampai kalian berbuat buruk karena perbuatan buruk mereka, karena perbuatan buruk kalian juga akan kalian pertanggungjawabkan. Ya, ini termasuk di antara perintah Rasulullah SAW untuk bersabar ya dan memahami posisi masing-masing, bahwa rakyat itu punya kewajiban yang harus mereka jalankan dan pemerintah itu punya kewajiban yang harus mereka jalankan. Apabila pemerintah tidak menjalankan kewajibannya, maka mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rakyat. Apabila rakyat diwajibkan untuk taat ternyata tidak taat, padahal pemerintahnya masih muslim, maka rakyat juga akan mempertanggungjawabkan kesalahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama, bersabar. Yang kedua, taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi.
Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah wa in kana mujadda'al atraf. Ya. Ini banyak riwayat yang mengatakan demikian. Dengarlah dan taatlah. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari negeri Habasyah, ya, maksudnya budak hitam, yang seakan-akan di kepalanya ada kismis hitam. Seakan-akan di kepalanya ada kismis hitam. Ya, ini perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk menggambarkan keritingnya rambut mereka. Seakan-akan di kepala mereka ada kismis yang berwarna hitam. Dalam riwayat lain dikatakan, walaupun yang dijadikan pemimpin untuk kalian adalah seorang budak yang putung tangan kakinya. Jadi tidak punya tangan kaki sama sekali. Dan dia seorang budak, tapi dijadikan sebagai pemimpin. Apabila ada pemimpin yang seperti ini, maka taati dan dengar apa yang menjadi perintah dia. Ya, intinya ini ketaatan kepada pemimpin, dan ketaatan ini khusus untuk hal-hal yang bukan maksiat. Ya, hal-hal yang bukan maksiat. Kalau dalam hal-hal yang maksiat, maka tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mentaati seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Khalik. Kemudian yang ketiga, menasihati. Ya, ini juga perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Dan nasihat kita bisa berhasil, bisa juga tidak. Tapi kita menjalankan perintah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan bagaimana menasihati pemimpin. Ya, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan dia tampakkan secara terang-terangan, ya, akan tetapi ambillah tangannya dan nasihati secara empat mata. Apabila dia mengambil nasihatnya, maka itulah yang diharapkan. Apabila tidak, maka dia sudah menjalankan kewajiban yang diwajibkan kepada dia. Maksudnya orang yang menasihati tersebut. Ya. Bisa juga kita menyampaikan nasihat secara terang-terangan ketika pemimpin meminta itu, ya, meminta masukan, ya, atau meminta penilaian ada yang kurang tidak. Maka nasihati secara terang-terangan di majelis itu ketika pemimpinnya ada dan itu dicontohkan oleh beberapa sahabat. Ya, menasihati pemimpin dengan cara yang bijaksana, cara yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang keempat adalah mendoakan. Ya. Yang keempat adalah mendoakan pemimpin dengan doa-doa kebaikan. Bahkan ulama salaf dahulu pernah mengatakan bahwa di antara tanda ahlus sunnah wal jamaah adalah ketika seseorang berdoa kebaikan untuk pemimpinnya. Ya, dan ini bukan kewajiban, ya. Ini bukan kewajiban, tapi ini sesuatu yang mulia. Fudail ibn Iyad pernah mengatakan, seandainya Imam Ahmad juga dinukil dari beliau perkataan ini, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, maka aku akan gunakan untuk mendoakan pemimpin. Karena kalau pemimpin itu baik, maka rakyatnya akan menjadi baik. Kalau aku berdoa dengan doa mustajab itu, maka yang baik hanya aku saja. Tapi kalau aku gunakan untuk mendoakan pemimpin, maka ketika pemimpinnya baik, rakyatnya juga akan menjadi baik. Bukan berarti ya mendoakan pemimpin itu haram secara mutlak. Ya, mendoakan pemimpin dengan doa keburukan itu haram secara mutlak, bukan berarti demikian. Ada beberapa keadaan yang seseorang dibolehkan untuk mendoakan buruk kepada pemimpin, ya. Misalnya ketika pemimpinnya berbuat zalim kepada dia. Dan seorang yang berbuat zalim itu pantas untuk didoakan keburukan. Makanya Rasulullah SAW dahulu telah bersabda, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah doa orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang menzalimi pemimpin, yang dizalimi boleh berdoa keburukan untuk pemimpinnya, ya. Dan ini juga dicontohkan oleh sebagian
sebagian sahabat, ya. Sebagian sahabat ada yang berdoa keburukan kepada Hajjaj ibn Yusuf, dan doanya sebagian tabi'in kalau nggak salah ya. Ya, sebagian tabi'in. Sebagian tabi'in berdoa keburukan untuk Hajjaj ibn Yusuf, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah didoakan keburukan, tidak lama setelah itu Hajjaj ibn Yusuf mati karena dia sangat menzalimi banyak orang. Ya, demikian, itulah kewajiban kita ya, kewajiban kita terhadap pemimpin kita ya, selama dia masih muslim, sabar, taat, kemudian nasihati dan doa. Allah taala. Masya Allah, Pak Ustadz. Apakah masih ada waktu satu pertanyaan lagi Pak Ustadz atau? Satu pertanyaan terakhir ya. Oke. Baik. Saya ambil satu pertanyaan mengenai ini jual beli ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Berapa persenkah keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam saat kita bertransaksi? Ya. Jawabannya tidak ada. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan dari sisi persentase. Yang penting ya barang yang kita jual ya itu harganya disepakati oleh dua belah pihak, dan dua belah pihak sama-sama tahu, sama-sama sadar dengan harga itu. Maka tidak ada pembatasan. Kalau misalnya ya, saya misalkan, kalau misalnya harga pasarannya itu 100.000. Harga pasarannya 100.000. Dia bisa membuat barang itu modalnya hanya 10.000 saja. Tapi setelah jadinya harganya 100.000. Sekarang persentase keuntungannya berapa? 10 kali lipat. Dibolehkan karena memang harga pasarannya seperti itu. Tapi apakah patokannya harga pasaran? Tidak juga. Kalau misalnya ada orang dia beli barang yang sulit untuk didapatkan di pasaran, dia tidak punya harga pasaran barang itu. Dia dulu belinya cuma 1 juta. Setelah itu ada peminat banyak, ya. Saking banyaknya peminat, barang itu sekarang harganya, ya, kalaupun dijual dengan 100 juta, maka akan dibeli oleh orang. Tidak ada harga pasarannya. Kemudian dia jual dengan harga 100 juta. Karena ada orang yang mau dan dia sadar memang ya dia beli dengan harga segitu. Ya, dan itu mahal. Maka tidak ada masalah. Karena memang ya dua orang yang jual beli sudah rela dengan harga tersebut dan keduanya sadar dengan harganya. Ada orang yang tidak sadar dengan harga. Misalnya dia harga pasarannya 20.000. Pembeli tidak tahu harga pasaran. Penjual mengatakan ini harganya sebenarnya 100.000, tapi karena kamu yang beli, saya jual 80.000. Padahal harga pasaran 20.000. Dia jualnya 80.000 dengan kata-kata seperti itu, akhirnya pembeli tertipu. Ya, akhirnya pembeli tertipu. Maka seperti ini tidak boleh, karena ada sisi penipuannya. Dan pembeli tidak tahu harga pasaran. Ya, ini pembeli dan penjual sebenarnya sudah saling rela, tapi di sini pembeli tidak sadar dengan harga itu. Maksud saya tidak sadar itu, dia sebenarnya kalau tahu hakikat harga pasar, dia tidak akan mau membeli itu. Dia kalau tahu harga pasar 20.000, apakah dia mau membeli 80.000? Tidak mau. Makanya di sini saya katakan tidak, ya seperti orang yang tidak sadar. Ya dia sadar, tapi seperti orang yang tidak sadar karena ketidaktahuan dia dengan harga pasaran. Yang seperti ini tidak boleh, ya yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau yang kayak tadi ya, dia harga pasarannya 100.000 tapi dia bisa membuat barang itu dengan modal 10.000, tidak ada masalah. Berlipat-lipat tidak ada masalah. Yang penting masih sama dengan harga pasaran. Atau kalau tidak sama dengan harga pasaran, dua belah pihak paham dan sama-sama sadar, maka tidak ada masalah. Misalnya harga pasarannya sebenarnya kalau sepeda yang seperti itu harga pasarannya misalnya 3 juta. Tapi karena orang ini melihat ada bagian dari sepeda itu yang tidak ada di sepeda lain, akhirnya dia ingin sepeda itu dengan harga berapapun. Akhirnya sama
pemilik sepeda itu mengatakan sudah ini harganya 10 juta. Dan dia dua-duanya tahu harga pasarannya 3 juta yang seperti itu. Tapi ada sesuatu yang diinginkan oleh pembeli sehingga pembeli mau beli dengan harga yang istimewa. Dua-duanya sadar tidak ada masalah ya. Wallahu taala a'lam. Pak Ustadz. Ya, sepertinya sudah semua terjawab dengan jelas Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik atas penjelasannya. Ya, wa jazakumullah khair. Ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara Pak Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan kehidupan kita untuk berpegang teguh kejujuran ya Pak Ustadz. Ya, amin. Barakallahu fiikum. Ya baik, dengan demikian ya saya tutup kajian pada malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.